Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Alam. Untuk kali ini, kembali Lentera Alam akan membawa cerita horor yang dialami oleh Abah Udin. Bagi sahabat Lentera yang belum tahu cerita Abah Udin, tonton aja video sebelumnya. Sebenarnya saya sih pengen gitu Abah Udin sendiri yang bercerita ke sahabat Lentera semua, tapi si Bang Udin ini nggak mau gitu karena beliau bilang kikuk kalau ngobrol atau bercerita sambil direkam. Jadi terpaksa saya yang menceritakan ulang ke sahabat Lentera semuanya. Baiklah sahabat, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sahabat Lentera, kita masuk ke ceritanya. Cerita Abah Udin ini masih di seputar tahun 80-an. Jadi di saat itu Abah Udin masih berprofesi sebagai penarik beca dan masih mengantar si Ibu Wati ini. Nah ketika itu Abah Udin ini kebelet untuk BAB, tapi pada zaman itu BAB-nya di Empang pada saat itu sekitar pukul 10 malam. Itu suasana udah sepi pada zaman itu, dan listrik juga masih memakai lampu kuning, dan itu hanya ada di rumah-rumah, dan sebagian malah masih ada yang memakai lampu tempel karena belum bisa untuk memasang listrik dan memang terbatas pada saat itu. Nah si Mbah Udin ini sebelum mengantar Ibu Wati ini kebelet gitu, dan akhirnya beliau pun terpaksa harus pergi ke Empang dengan membawa senter pada zaman itu yang masih putih aluminium itu, yang lampunya itu masih berwarna kuning sahabat. Nah di saat itu tuh jarak dari rumahnya Abah Udin ini ke Empang itu lumayan jauh gitu sahabat, ya, harus berjalan kaki ya sekitar 10 menitan gitu, menurut cerita si Abah Udin ini. Nah, ketika itu di kondisi kampung Abah Udin ini memang rumah masih berjauhan dan masih banyak tanah kosong, masih banyak perkebunan pisang, kebun pisang, masih banyak pohon-pohon nangka, pohon-pohon gede, dan suasana tuh pada saat itu memang angker dan serem. Dan terpaksa Abah Udin ini ya harus ke Empang. Singkat cerita, Abah Udin ini sampailah di Empang untuk melakukan BAB, dan pada saat itu di tempat itu tuh hanya ada satu jamban. Jambannya itu memakai bambu yang hanya ditutupi oleh karung-karung sahabat. Depannya itu hanya ditutupi sedikit, hanya untuk menutupi ketika orang nongkrong di situ. Dan di samping kirinya itu ada pohon nangka yang gede, dan di belakangnya pohon kelapa, jadi menutupi
jamban itu daun-daunnya itu di atasnya, seolah-olah menjadi atap lah gitu menurut si Muhyiddin ini. Ketika itu sesampainya di empang, Muhyiddin ini ya biasalah melakukan ritualnya untuk buang hajat, karena memang sudah biasa warga zaman dulu itu memang kebanyakan kalau buat ke empang ya ke kali. Menurut Muhyiddin itu ya memang seperti itu untuk melakukan BAB. Baru nongkrong beberapa menit kemudian di atas itu di pohon nangka, Muhyiddin tuh mendengar ada suara kersak seperti itu. Karena memang Muhyiddin tanggung lagi BAB dan merasakan pada saat itu tuh sebenarnya Muhyiddin itu udah merinding gitu, cuman ditahan karena memang perutnya lagi sakit gitu. Selang beberapa menit kemudian, setelah suara kerasa-kerasa tersebut, ada yang menetes dari atas itu tepat ke tangannya si Muhyiddin yang lagi jongkok, yang sambil memegang sebatang rokok itu. Awalnya Muhyiddin kira itu tetesan air hujan atau air tertimbun gitu dari pohon. Awalnya biasa Muhyiddin tuh tetes satu kali dilap dan netes lagi, dilap lagi di karung yang menutupi jamban tersebut. Nah, pas ketiga kali netesnya itu agak banyak, jadi seperti air liur, bukan air hujan atau seperti air biasa gitu. Karena itu seperti air liur yang netesnya itu berlendir menurut si Muhyiddin. Pada saat itu si Muhyiddin ini memastikan ini apa sih yang mereka dinyalakanlah senternya pada saat itu tuh buat nyenterin tangannya. Ternyata warnanya putih bening, tapi putihnya nggak terlalu bening gitu. Dan Muhyiddin ini memastikan ya seperti air liur gitu kan. Kalau menurut cerita si Muhyiddin ini, ketika dicium, Muhyiddin ini nggak kuat untuk mencium karena amat sangat bau kan. Akhirnya Muhyiddin ini penasaran apa sih yang menetes dari atas, karena Muhyiddin ini masih berpikir oh mungkin ini dari binatang kalong atau apa gitu yang di atas. Ketika si Muhyiddin mendengangkan kepalanya ke atas pohon nangka, karena kan daunnya rimbun, si Muhyiddin ini gak bisa berkata apa-apa karena yang dia lihat itu ada sesosok makhluk bergelayutan di atas pohon nangka, dan posisinya itu terbalik. Jadi si mukanya di bawah sedang badannya di atas, rambutnya terurai panjang, seperti wajahnya yang Muhyiddin lihat jelas pada saat itu memang kondisi badannya itu terbalik. Menurut si Muhyiddin ini cerita, ternyata yang menetes itu keluar dari kepalanya, di antara sela-sela rambut itu. Spontan ketika itu tanpa pikir panjang, Muhyiddin lari terbirit-birit sampai-sampai dia terjatuh begitu keluar dari
jamban tersebut tuh dia terjatuh karena tersangkut sama tutup yang menutupi ketika ada orang mau nongkrong di situ tuh. Dia jatuh terguling-guling dan celananya masih keserimpet karena memang belum sempat dinaikkan, kan mau BAB pasti celananya diprosotin gitu. Menurut cerita Pak Udin itu pada saat itu celananya dia lepas, dia nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin ceboknya gimana, yang dia pikirin buka celana lari. Setelah terjatuh terguling-guling itu dia itu lari sekencang-kencangnya sambil ya bawahnya nggak pakai apa-apa lagi gitu, karena Mbak Udin buang dan lempar. Menurut si Mbak Udin itu ketika itu sosok makhluk tersebut tuh jelas banget terlihat gitu. Yang bikin Mbak Udin merinding itu ya karena kepalanya terbalik dan Mbak Udin itu terus berlari sampailah dia di rumahnya, di pintu belakangnya dia gedor-gedor. Akhirnya si istrinya itu kaget dan terbangun. Istrinya itu kaget banget lihat si Mbak Udin ini ngos-ngosan nggak pakai celana, otomatis disangkanya habis ngapa-ngapain gitu. Sempat si istrinya itu mencium bau sesuatu yang bau gitu, mencium sesuatu yang bau gitu. Istrinya itu bertanya, "Bapak habis dari mana? Lari terbirit-birit. Kamu kayak orang kurang waras aja," katanya, "nggak pakai celana." Si Mbak Udin ini nggak banyak berkata, dia langsung pergi ke sumur. Waktu itu masih sumur timah, dia mandi karena badannya kotor dan belum bersih-bersih, belum cebok pada saat itu. Si Mbak Udin ini udah nggak mikir apa-apa lagi, nggak mikir cebok, nggak mikir apa-apa. Dia langsung bersih-bersih, mandi, nimbah air dari sumur itu. Setelah itu tuh barulah cerita ke istrinya setelah beres-beres. Dan istrinya pun penasaran, kembali nanya ke si Mbak Udin ini, "Bapak habis dari mana?" Si istrinya itu kembali bertanya, "Bapak habis dari mana dan kenapa sampai badannya kotor-kotor dan celananya kemana?" Si Mbak Udin ini lalu bercerita, "Tadi Bapak lihat wewe gombel di atas pohon nangka, itu badannya kebalik, kepalanya di bawah sedangkan badannya di atas dengan bab dan payudaranya yang menjuntai ikut ke bawah gitu. Itu menggantung." Dan si Mbak Udin ini bilang kalau yang menyebut makhluk itu kalong wewe karena memang seperti kalong gitu, menggantung kakinya di atas dan badannya di bawah. Pas cerita ke istrinya tersebut, istrinya langsung tutup pintu belakang, langsung takut pergi ke kamar. Dan istrinya itu bilang, "Lagian malam-malam ini ngapain krempang?" katanya. Si Mbak Udin ini bilang, "Ya orang mules, bagaimana lagi, terpaksa." Nah, setelah bersih-bersih semuanya, nah Mbak Udin ini akhirnya nggak jadi ke rumah Ibu Wanti ini karena menurut Mbak Udin ini kalau melihat sosok seperti itu tuh seluruh badan itu seperti tersetrum gitu, sahabat, seperti tidak bisa bergerak gitu awalnya. Akhirnya Mbak Udin itu makanya dia sampai terjatuh terguling-guling itu memaksakan untuk lari, udah dia nggak mikir apa-apa, sampai celananya itu tertinggal. Dan si Mbak Udin ini nggak pergi ke
kasar untuk mengantar si Ibu Wati ini, karena menurut si Baudin ini setelah melihat itu tuh kondisi badannya lemes. Singkat cerita, besok paginya itu geger celana yang penuh dengan kotoran yang ada di empang. Ini celana siapa sih, kotoran sampai berceceran gitu. Dan si Baudin ini lucunya itu seolah-olah dia terjadi apa-apa gitu. Pada saat itu tuh besok paginya tuh banyak ibu-ibu yang ke empang gitu kan, sampai-sampai geger gitu kan. Celana, ada celana kolor tertinggal yang masih ada kotorannya. Si Baudin ini bilang ke istrinya, kamu jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke orang, katanya, malu kan. Dan akhirnya ya terpaksa si istrinya ini ya bersihin kolor itu dan diambil gitu. Si istrinya nggak cerita kalau memang suaminya ini semalam terlihat penampakan gombel, atau menurut versi si Baudin ini kalau mewe karena memang menggantung. Oke sahabat, itu cerita singkat dari pengalaman si Baudin yang melihat sosok gombel secara langsung. Tapi si Baudin ini termasuk orang yang berani gitu, masih bisa lari. Sekian ceritanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.